Selain permainan rakyat peresian, masyarakat suku Sasak Lombok memiliki tradisi seni ketangkasan, yakni belanjakan atau bela diri, dan tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun untuk menghibur warga masyarakat setelah panen atau saat memilih pimpinan desa. Inilah seni bela diri belanjakan atau bela diri masyarakat Lombok Timur. Dua pepadu atau petarung saling adu kekuatan dengan menggunakan tendangan maupun kuncian. Belanjakan sendiri menurut bahasa setempat berarti menendang. Karena itu dalam permainan ini petarung tidak diperbolehkan melakukan pukulan dengan tangan. Pertarungan belanjakan dipimpin satu orang wasit dan dua juri yang bertugas menentukan siapa yang berhak memenangkan pertarungan. Pertarungan terdiri dari 3 ronde dan setiap ronde waktunya masing-masing 2 menit dan busana yang digunakan mirip pemain gulat. Para petarung harus menggunakan penutup badan bagian bawah dengan kain sarung. Meski permainan ini terbilang keras, namun sportivitas antar petarung tetap dijunjung tinggi. Bagi masyarakat Lombok, seni bela diri belanjakan adalah tradisi turun-menurun. Dulu dilaksanakan untuk hiburan rakyat setelah panen maupun saat memilih pemimpin desa. Jadi belanjakan ini adalah seni bela diri tradisional masyarakat Sasak, terutama di Lombok, yang pada zaman dahulu biasanya dilaksanakan saat panen tiba. Jadi belanjakan ini seyogianya adalah sebuah permainan rakyat yang dipergunakan untuk menghibur masyarakat setelah panen. Karena keunikannya, seni ketangkasan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton maupun wisatawan asing yang datang berwisata di Pulau Lombok. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca konversi minyak tanah ke gas, pengguna kompor minyak tanah di tengah era modernisasi saat ini sudah mulai langka. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat Pak Maat sebagai jasa tukang reparasi kompor, dan prosesi ini mampu memenuhi kebutuhan keluarga serta ke-7 orang anaknya. Pria Parubaya Maat usia 65 tahun menggelar berbagai alat perbaikan kompor minyak tanah di pertigaan Pasar Ampenan ACC Mataram. Dengan alat seadanya, jari jemarinya Pak Maat masih mahir dalam mereparasi kompor minyak tanah menjadi baru lagi dan berfungsi kembali. Profesi ini sudah dilakukan sejak muda dan masih berjayanya kompor minyak tanah di tengah masyarakat, dan kini penggunaan kompor minyak tanah mulai langka pasca adanya penetapan pemerintah untuk mengkonversi minyak tanah menjadi gas. Namun hal ini tidak menyurutkan Pak Maat untuk tetap bertahan dalam profesinya di tengah era modern saat ini demi memenuhi kebutuhan keluarga meskipun hanya dihargai 50.000 untuk sekali perbaikan. Menurutnya saat ini dalam sehari Pak Maat hanya memperbaiki 1 atau 2 kompor minyak tanah, bahkan terkadang tidak sama sekali di tengah zaman saat ini, hanya untuk jasa warga yang takut menggunakan kompor gas. Kan sekarang udah jarang ada yang pakai kompor gini, masih ada yang perbaiki? Ya ada aja. Orang yang nggak berani pakai kompor ini pakainya. Kalau pendapatan sendiri Pak, dari yang pas dulu sama sekarang gimana? Iya. Kalau dulu berapa Pak dalam sekali perbaiki misalnya? Kalau dulu kan kadang-kadang ya namanya kan belum datang ini kompor gas ini kan. Nah, banyak orang perbaiki gini. Tapi sekarang ada tapi jarang. Pak Maat salah satu contoh pekerja keras di usianya yang sudah senja dan masih menekuni pekerjaan keras ini. Meskipun sudah tidak banyak penggunanya karena sebagian warga sudah beralih pada kompor gas. Dari Mataram, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya. Tradisi unik potong rambut gimbal ala warga Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah digelar. Dan tradisi ini dipercaya mampu menolak bala. Selain memiliki keindahan alam pegunungan yang sangat menakjubkan, dataran tinggi Dieng juga punya kekayaan budaya yang luar biasa. Dalam acara Dieng Culture Festival, biasanya tradisi ruatan cukur anak berambut gimbal adalah acara yang paling ditunggu-tunggu oleh wisatawan.
Nah, sebelum memulai ritualnya, gue mau ngobrol dulu nih sama Pak Sumarsono, pemangku adatnya. Gue mau berbincang-bincang dulu nih. Pak, isi Pak. Tadis Pak. Pak, saya di sini Pak ya. Mana Pak, samping sini saya Pak. Nah, Pak, bisa dijelaskan nggak Pak? Maksudnya ritual itu kayak gimana awalnya? Menurut dengan sejarah legenda yang ada di Dieng sini, itu memang sejak dulu itu yang namanya bukan anak gembel tapi bocah bajang, dan itu dikelola oleh Kanjeng Gusti Ratu Pantai Selatan, dan bersama-sama dengan Mbah Tumenggung Koloditi. Setelah itu kisahnya anak gembel bocah bajang tersebut saya tidak tahu, tapi tahu-tahu ini sudah dititipkan oleh warga Dieng sini dan sekitarnya. Oke, berarti dititipkan ke Dieng sini gitu Pak ya. Konon katanya, anak-anak yang berambut gimbal ini dianggap bisa membawa musibah di kemudian hari jika tidak diruat. Akan tetapi, setelah rambut gimbal dipotong, anak-anak ini justru bisa mendatangkan rezeki. Nah, sebelum rambut mereka dipotong, anak-anak juga mendapat kesempatan untuk meminta hadiah kepada orang tuanya. Nggak baik. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di News NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.